Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyu Sufi Adewi Sukmawati dari program studi Agroekoteknologi. Di sini saya akan memaparkan terkait tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Usaha Tani, di mana saya akan memaparkan terkait analisis usaha tani komoditas padi Desa Sumberingin, Trenggalek. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu mayoritas petani di Indonesia itu membudidayakan tanaman padi, yang dimana padi merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhannya, baik untuk konsumsi sendiri maupun diperjualbelikan lagi. Dalam kegiatan usaha pertanian, kita memerlukan dasar-dasar pengetahuan terkait tentang pengelolaan tempat usaha, pemilihan benih atau bibit, kemudian metode budidaya, pengumpulan hasil, pengolahan, dan pengemasan, serta pemasaran produk. Di mana dalam usaha tani sendiri terdapat 3 komponen yang penting yang biasa disebut dengan Tritunggal Usaha Tani. Nah, Tritunggal Usaha Tani sendiri itu terdapat 3, yaitu ada petani, lahan, tanaman atau komoditas. Itu bisa menyesuaikan ya teman-teman, bisa ikan, hewan maupun ternak. Kemudian di sini ada permasalahan dan solusi, di mana permasalahan yang kerap dihadapi petani sawah di Desa Sumberingin yakni keterbatasan debit air irigasi pada beberapa wilayah, terutama pada musim kemarau yang disebabkan oleh persaingan dalam penggunaan air irigasi, yang dimana hal tersebut akan menghambat dalam proses reproduksi hasil tanaman padi itu sendiri, di mana solusi yang ditawarkan yakni petani dapat membuat sumur bor di dekat lahan sawah. Dengan begitu, petani dapat memenuhi kebutuhan debit air yang dibutuhkan tanpa harus berebut dengan petani yang lain. Kemudian ada klasifikasi kegiatan usaha tani, di mana bentuk dari petani padi di Desa Sumberingin itu tergolong usaha tani dengan bentuk usaha kooperatif, yang dimana dalam prosesnya pengelolaan itu petani tersebut itu pada setiap proses-proses tertentu yang petani tersebut tidak bisa menangani sendiri, mereka akan menggerakkan seseorang untuk menjalankan tersebut, seperti pada saat menanam padi dan panen. Kemudian pola dalam usaha tani di Desa Sumberingin yaitu usaha tani khusus, yang dimana para petani ini hanya mengusahakan satu usaha itu, mengusahakan hanya menanam padi aja, tidak bercabang gitu. Kemudian ada corak atau sifat, di mana usaha tani di Desa Sumberingin itu corak atau sifatnya itu subsisten, di mana hasil dari pertanian tanaman padi itu sendiri akan dikonsumsi sendiri, tidak untuk diperjualbelikan, dikarenakan di Desa Sumberingin tersebut kegiatan petani atau berusaha tani itu memerlukan kunci hidup mereka gitu. Jadi kalau nggak bertani ya mereka mau kerja apa gitu. Kemudian faktor-faktor atau input produksi dalam pertanian yaitu ada alam, di mana alam tersebut itu mempengaruhi produksi tanaman padi, yaitu yakni iklim, di mana tanaman padi itu dapat tumbuh pada ketinggian 0 sampai 1500 mdpl. Kemudian yang kedua itu ada tenaga kerja, di mana tenaga kerja ini dapat membantu dalam kegiatan usaha tani baik dalam proses awal maupun akhir, di mana itu bisa dari mulai mengolah tanah sampai dengan panen atau mungkin dengan pemasaran begitu. Kemudian yang ketiga ada modal, di mana para petani itu menggunakan modal pribadi untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan dalam kegiatan usaha tani, di mana modal tersebut merupakan faktor penentu besar produksi dan pendapatannya. Kemudian yang keempat ada bibit dan pupuk, di mana penggunaan bibit unggul dan pupuk
dapat secara signifikan dan berkelanjutan memberi pengaruh pada hasil produksi dan keuntungan jika air, tanah, dan gulma dan tanaman padi semuanya dikelola secara baik dengan cara-cara praktek yang benar dan baik. Kemudian di sini ada analisis biaya. Yang pertama yaitu analisis biaya tetap. Biaya tetap di sini ada traktor itu dengan jumlah 300.000, kemudian alat panen padi dengan jumlahnya 500.000, pajak lahan dengan jumlahnya 300.000, dan diesel itu dengan jumlah 2.500.000. Jadi total biaya tetapnya yaitu 3.600.000. Kemudian ada biaya variabel di mana ada benih itu dengan jumlah 250, pupuk NPK itu 500.000, kemudian pupuk Ponska itu sebesar 300.000, pestisida sebesar 350.000, kemudian ada tenaga kerja traktor itu 60.000, kemudian tenaga kerja tanam itu ada 750.000 karena per orangnya itu 75.000 dan di sini menggunakan 10 orang. Kemudian tenaga kerja panen itu 60.000. Jadi subtotal biaya variabelnya itu 2.270.000. Di mana total biaya dengan rumus biaya tetap ditambah biaya variabel yaitu menghasilkan 5.870.000. Kemudian ada analisis biaya satu kali panen di mana produksi padi dalam satu kali panen itu menghasilkan 3 ton atau 3.000 kilo, di mana harga jual setiap 1 kilonya itu 8.500. Kemudian ada produksinya itu 3.000 kilo, penerimaan kotor yaitu hasil produksi satu kali panen padi itu dikalikan dengan harga jual. Jadi 3.000 dikali 8.500 itu menghasilkan 25.500.000. Kemudian biayanya itu ada 2, tetap dan variabel tadi. Biaya tetapnya yaitu 3.600.000 dan biaya variabelnya 2.270.000 yang ditotal menjadi 5.870.000. Kemudian pendapatan atau keuntungan kotor itu penerimaan kotor dikurangi dengan biaya tadi. Jadi 25.500.000 dikurangi 5.870.000 itu menghasilkan 19.630.000. Di mana kita tadi perlu menghitung di sini biaya yang tidak diketahui, tidak dikeluarkan karena itu ada biaya keluarga sendiri, yaitu ada orang tenaga kerja wanita yaitu dengan total 150.000. Jadi di sini keuntungan bersihnya yaitu 19.630 dikurangi 150.000 itu menghasilkan 19.480.000. Jadi di sini kelayakan usaha taninya yaitu menghitung RC rasio, di mana rumusnya yaitu total penerimaan dibagi total biaya. Tadi kan total penerimaannya 25.500.000 dibagi 5.870.000 yaitu 4,3. Di mana dengan menghitung RC rasio ini kita memperoleh hasil 4,3 yang artinya usaha tani tersebut layak untuk dilakukan karena menguntungkan. Kemudian di sini ada kesimpulan yaitu mini riset ini dilakukan di Desa Sumberingin, Kecamatan Karangan dan Kabupaten Trenggalek, di mana mayoritas petani melakukan kegiatan usaha tani komoditas padi. Petani menggunakan benih varietas Genjah. Dengan satu kali panen, petani memperoleh hasil 3.000 kg. Dengan lahan 150 are atau 1.500 meter persegi dan harga jual hasil panen tersebut per kilonya yaitu 8.500. Di mana petani memperoleh keuntungan bersih sebesar 19.840 dan usaha tani tersebut layak untuk dilakukan karena memperoleh hasil RC rasio 4,3. Kemudian di sini adalah daftar pustaka. Saya mengambil materi-materi dari daftar pustaka ini ada 5. Dan ini dokumentasinya. Itu kebetulan para petaninya lagi matun kalau bahasanya. Apa ya, mencabut di rumput ya. Terima kasih, sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.